Tidak bisa kita pungkiri Kota Bekasi banyak sekali permasalahan yang harus kita selesaikan selama 5 tahun yang akan datang. Tapi buruknya sistem drainase yang ada di Kota Bekasi. Nah, ini harus menjadi perhatian khusus. Kota Bekasi harus memiliki moda transportasi modern yang terintegrasi berbasiskan aplikasi. Caranya apa? Banjir. Banjir itu kita nggak bisa melihat dari permasalahan Kali Bekasi atau yang lainnya. Jadi janji wali kota kemarin itu tertuang dalam RPJMD. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada bekasimedia.com. Hari ini kita bersama Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Bapak Latu Harahari, dan beliau juga berasal dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera ya. Dalam program parlementaria atas kriteria buat anggota dewan, ini adalah proyek perdana dari Bekasi Media untuk anggota legislatif DPRD Kota Bekasi. Baik, kita sapa dulu ya beliau. Selamat siang Pak Dewan. Selamat siang Bang Denis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih undangannya dari Bekasi Media untuk melakukan podcast pada hari ini. Oke, sekaligus ingin mengatakan bahwa Bekasi Media sudah 1 dekade ya. Bahkan sekarang menjelang 11 tahun gitu. Oleh karena itu bagi kami sebuah apresiasi ya buat para legislatif anggota Dewan Kota Bekasi untuk bisa terus membersamai kami pada hari ini. Baik Pak Dewan, kita langsung aja ya. Langsung. Terkait dengan Komisi 2 DPRD Kota Bekasi yang membidangi tentang pembangunan dan infrastruktur, kita ingin melihat atau mengulik lebih jauh bagaimana dan apa saja yang sudah dilakukan oleh Komisi 2 DPRD Kota Bekasi terkait pembangunan dan infrastruktur di Kota Bekasi. Baik, terima kasih. Saya Latu Harahari, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi yang membidangi masalah pembangunan dan infrastruktur yang ada di Kota Bekasi. Sebagaimana kita ketahui, Kota Bekasi pada saat ini membahas RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selama 5 tahun yang akan datang. Nah, RPJMD inilah yang menjadi backbone, menjadi regulasi, menjadi aturan baku terkait dengan pelaksanaan pembangunan selama 5 tahun ke depan sebagai sebuah sebuah wadah dari janji-janji wali kota kemarin. Jadi janji wali kota kemarin itu tertuang dalam RPJMD dan kami DPRD Kota Bekasi membahas terkait dengan perencanaannya di RPJMD selama 5 tahun yang akan datang. Nah, dari situlah kita akan melihat, menjadikan tolak ukur bagaimana pembangunan selama 5 tahun yang akan datang selama periode terpilihnya Pak Tri Adianto dan juga Pak Haris Bobiho sebagai wali kota dan wakil wali kota Bekasi 2025 sampai dengan 2030 yang akan datang. Gitu Bang Denis. Jadi besok insya Allah kita akan melakukan paripurna pengesahan RPJMD dan dari situlah turunan yang akan diambil oleh masing-masing OPD atau dinas terkait yang ada di Kota Bekasi. Kita punya 45 dinas yang dirangkum oleh masing-masing komisi, baik dari Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, dan Komisi 4. Dalam hal ini Komisi 2 membidangi masalah pembangunan dan infrastruktur. Nah, mitra-mitra kami yang ada di Komisi 2 nantinya yang akan kita kawal terkait dengan rencana strategis dan juga rencana dari perencanaan pembangunan di masing-masing OPD, khususnya di BMSDA dan juga di Sperkimtan. Bang, sebelumnya kan kalau kita lihat komposisi atau pemerintahan sebelumnya ya kan ada yang namanya DIM ya, daftar inventaris masalah gitu ya. Nah, ini seperti apa? Kemudian kalau di-relate dengan program visi misi wali kota baru dan juga dengan program 100 hari beliau, ini seperti apa? Jadi memang tidak bisa kita pungkiri Kota Bekasi banyak sekali permasalahan yang harus kita selesaikan selama 5 tahun yang akan datang. Kalau tadi Bang Denis menyampaikan ada DIM-nya, pastinya ada DIM-nya. Nah, dari DIM itulah yang akan kita lihat permasalahan apa yang harus kita selesaikan, kita benahi dan kita rapikan selama dari
saat ini sampai dengan 5 tahun yang akan datang di 2030. Nah, janji wali kota terpilih Bapak Tri Adianto itu termaktub dalam RPJMD. Makanya segala permasalahannya nanti kita akan melihat bagaimana perencanaannya, programnya apa saja yang sudah dilakukan, terutama dalam 100 hari kepemimpinan beliau kemarin tuh. Nah, memang banyak hal-hal yang sudah dilakukan dan ini cukup kita apresiasi terkait dengan pelaksanaan 100 hari janji wali kota atau program wali kota selama beliau terpilih. Nah, dari janji-janji atau 100 hari kepemimpinan beliau ini memang ada beberapa catatan yang kami lakukan dari DPRD Kota Bekasi, khususnya kami di Komisi 2. Terutama terkait dengan permasalahan sampah. Ini sampah Kota Bekasi yang menjadi sorotan. Kota Bekasi itu darurat sampah, Bang Denis. Jadi kita ditarget sampai dengan bulan September oleh KLH, kita harus mengubah pengolahan sampah dari Kota Bekasi yang tadinya open dumping menjadi sanitary landfill. Nah, ini nggak main-main, karena kalau Kota Bekasi tidak melaksanakan atau melewati target dan tidak dikerjakan, maka konsekuensinya adalah hukuman pidana. Seperti yang terjadi di Kabupaten Bekasi, Dinas Lingkungan Hidupnya terpidana karena masalah sampah yang tidak selesai. Serius sekali. Makanya kami berharap beberapa waktu yang lalu ketika paripurna saya menyampaikan kepada Pak Wali Kota, saya sampaikan, tolong ini masalah sampah diperhatikan. Karena alokasi anggaran yang sudah direncanakan di APBD untuk 2026 itu sekitar 200 miliar. 200 miliar itu adalah penanganan sampah dari open dumping menjadi sanitary landfill. Kita alokasikan 200 miliar. Makanya saya sampaikan, kalau sekiranya pertanyaan kami adalah apakah 200 miliar itu cukup? Nah, kalau tidak cukup atau memang kurang, silakan sampaikan perencanaannya sehingga kami di DPRD Kota Bekasi khususnya di Komisi 2 akan mensupport, dan pastinya kita akan mensupport terkait dengan permasalahan sampah dan juga permasalahan-permasalahan lainnya yang memang menjadi pembahasan kami di Komisi 2. Salah satunya adalah masalah banjir. Kemarin 2025 pasca terpilihnya wali kota, kita dihadapi oleh ujian. Langsung tuh dikasih hadiah dalam tanda kutip. Bonus siklus banjir 5 tahunan di Kota Bekasi. Dan itu gagal diantisipasi. Jadi kita harus mengakui bahwa banjir tahun 2025 itu gagal diantisipasi oleh pemerintah Kota Bekasi. Dan itu lebih masif ya? Dan itu lebih masif, lebih parah. Kita pikir tadinya di 2020 itu banjir terbesar sepanjang sejarah Kota Bekasi selama 74 tahun. Tapi ternyata kita dikasih lagi tuh 2025 yang jauh lebih dahsyat. Kita nggak bisa menyalahkan alam, kita nggak bisa menyalahkan iklim. Yang kita salahkan adalah kita tidak bisa mengantisipasi atau gagap mengantisipasi bahwa kita punya siklus banjir 5 tahunan. Nah, jangan sampai ini dalam RPJMD, makanya kemarin saya sampaikan, tolong diperhatikan di RPJMD itu terkait dengan permasalahan dan penyelesaian masalah banjir. Nah, kalau ini sudah termaktub dalam RPJMD, tinggal kita kawal bagaimana realisasi program-program yang sudah direncanakan, baik dari visi dan misinya Wali Kota Tri Adianto dan Bapak Abdul Horis Babiho. Itu Bang Lenis. Bang, terkait mitigasi tadi ya, bencana, kemudian juga ego sektoral antara OPD ya, yang kurang bisa bersinergis ya. Ini saya dapatkan dari teman-teman Dewan juga yang saya wawancarain. Ini kendala besar apa? Kendala besarnya adalah leadership sebenarnya. Leadership lah. Karena wali kota dan wakil wali kota itu adalah pimpinan. Bagaimana dia memimpin OPD-OPD yang ada. Makanya challenge-nya adalah seperti itu. Wali kota dan wakil wali kota adalah pimpinan seluruh OPD yang ada. Keselarasan, kesinambungan, harmonisasi masing-masing OPD, keberlanjutan programnya, itu ada pada perhatian wali kota. Jadi wali kota nggak bisa menyalahkan OPD-nya ketika ada permasalahan di OPD-nya. Karena dia sebagai pemangku kebijakan. Apakah kebijakannya sudah dilakukan dengan baik dan benar? Itu kan pertanyaannya. Kalau semuanya menyalahkan OPD terkait dengan permasalahan yang ada, ya nggak akan pernah bisa. Karena OPD pastinya berkoordinasi dengan wali kota. Seluruh program dan kebijakannya dilaporkan kepada wali kota dan wakil wali kota dalam sebuah perencanaan. Makanya ini adalah sebuah tantangan. Untuk periode kedua, Bapak Tri Adianto dan juga Bapak Horis Babiho harus bisa mensinergikan, mengharmonisasi OPD-OPD yang ada sebanyak 45 OPD yang ada di Kota Bekasi. Nah, kalau hal ini dilakukan, maka kami di DPRD itu akan juga melakukan tupoksi kami
dalam 3 hal: pengawasan, penganggaran, Ya. dan juga regulasi. Nah, ini yang menjadi sinergitas antara eksekutif dan juga legislatif, antara pemerintah Kota Bekasi dan kami di DPRD Kota Bekasi, di masing-masing komisi yang menjadi tupoksinya, baik dari Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, Komisi 4, yang memang diorkestrai oleh pimpinan DPRD Kota Bekasi periode 2024 sampai dengan nanti 2029. Itu Bang Denis. Lalu apakah sudah on the track atau masih ada evaluasi atau catatan dari anggota dewan? Kalau masalah on the track dan evaluasi kan kita terus berjalan nih, karena kita belum sampai setahun nih, pemerintahan Bapak Triadianto. Semester lah ya. Dan juga permasalahannya adalah ketika dilantik kita juga harus menyusun RPJMD. Nah, kalau RPJMD-nya disahkan, ini baru sekitar 6 bulan berjalannya pemerintahan yang baru. Pastinya masih panjang sampai dengan tahun 2030. Nah, berjalannya dengan waktu yang ada, evaluasi itu pasti akan tetap kita lakukan sebagai pengawasan di DPRD Kota Bekasi. Mana program yang memang baik untuk dijalankan, mana program yang kurang dan kita perbaiki nantinya, sama-sama kita kritisi. Kritisi yang kita lakukan di DPRD Kota Bekasi adalah kritisi yang membangun, sehingga keberlanjutan program dan berjalannya program di pemerintahan Kota Bekasi bisa berjalan dengan baik dan benar dan dirasakan manfaatnya untuk kemajuan Kota Bekasi. Kan tagline-nya kan menjadikan Kota Bekasi yang keren. Nah, seberapa keren nantinya selama 5 tahun kan akan kita lihat. Kalau ternyata janjinya dari visi dan misinya tidak sesuai selama 5 tahun, berarti ada yang salah dalam pemerintahan periode Bapak Tri Adianto dan Bapak Haris Bobio. Tapi kami juga di DPRD tidak bisa menyalahkan, karena kita juga punya peran untuk bisa mengawasi, menjadikan program itu on the track. Tadi seperti Bang Danis bilang, harus on the track. Siapa yang bisa membuat on the track? Yang bikin on the track adalah kami di DPRD sebagai pengawas. Jadi nggak bisa kita menyalahkan, wah programnya jelek segala macamnya. Tapi kita awasi, sama-sama kita kritisi, kita berikan masukan. Sehingga jalannya pemerintahan dan juga program-programnya bisa selaras sesuai dengan apa yang sudah disampaikan di RPJMD. Pastinya RPJMD itu dilakukan dengan perencanaan yang matang. Nggak mungkin kita membuat RPJMD asal-asalan. Makanya seluruh stakeholder terlibat, baik dari eksekutif maupun juga kami di legislatif. Gitu Bang. Mungkin sedikit Bang ya, terkait tentang fokus pembangunan di 5 tahun ke depannya. Ini apa Bang yang paling prioritas? Kalau kita melihat pembangunan di 5 tahun mendatang di Kota Bekasi, pastinya kita juga akan melihat masalah-masalahnya. Kita akan lihat dari masalahnya. Masalah infrastruktur, kita lihat jalan di Kota Bekasi ini kan masih belum ideal, baik dari luasannya maupun kualitas jalannya. Kalau misalnya kita spill, beberapa waktu yang lalu Kota Bekasi viral, jalannya yang rusak dan segala macamnya. Makanya butuh perhatian dari pemerintah kota. Nah, sinergitas lintas sektoral, baik dari pusat, provinsi dan kota, ini harus dilakukan. Sehingga apa yang menjadi program dari pusat dan menjadi program dari provinsi serta Kota Bekasi itu selaras dan tersinergikan, sehingga kita bisa memikul atau membuat penyelarasan program baik dari sisi anggaran maupun yang lainnya. Nah, itu baru dari sisi infrastruktur jalan dan segala macamnya. Sementara kita juga punya masalah yang tidak kalah peliknya. Masalahnya apa? Banjir. Banjir itu kita nggak bisa melihat dari permasalahan Kali Bekasi atau yang lainnya. Yang paling utama adalah salah satunya adalah yang kadang luput. Kita nggak punya blueprint drainase Kota Bekasi. Padahal perdanya sudah kita buat. Perdanya sudah kita buat. Nah, ternyata sampai dengan saat ini kita nggak bisa tuh melihat Kota Bekasi ketika ada hujan 1 jam atau 2 jam yang intensitasnya besar, pasti terjadi banjir. Masalahnya bukan dari kali, tapi buruknya sistem drainase yang ada di Kota Bekasi. Nah, ini harus menjadi perhatian khusus. Karena jangan disalahkan hujannya, tapi airnya itu tidak bisa mengalir kepada saluran yang semestinya. Pengolahannya. Karena apa? Nggak ada salurannya, nggak ada drainasenya. Kita nggak punya saluran utama di jalan raya utama yang ada di Kota Bekasi. Kiri kanannya tidak semuanya ada drainasenya. Kalaupun ada, pasti kondisinya sangat memprihatinkan. Entah itu sampahnya menumpuk, entah itu salurannya tidak berjalan. Nah, ini kan mesti jadi perhatian kita. Belum lagi pembangunan yang lainnya. Itu baru dari sisi jalan dan saluran. Dan banyak hal yang memang harus kita benahi
Salah satunya yang menjadi tupoksi kami di Komisi 2 adalah lalu lintas. Yeah. Nah, lalu lintas ini tantangan tersendiri. Dinas Perhubungan itu ada di tupoksi Komisi 2, mitra Komisi 2. Makanya bagaimana kita bisa mengurai kemacetan dan masalah transportasi yang ada di Kota Bekasi. Kemarin di Paripurna juga saya sampaikan tuh. Kota Bekasi harus memiliki moda transportasi modern yang terintegrasi berbasiskan aplikasi. Kita malu kota Provinsi DKI Jakarta itu memiliki Jaklingko. Provinsi Surabaya, kota Surabaya itu memiliki Warawiri. Angkotnya dibikin modern. Jadi nggak ada lagi gitu. Kalau misalnya kita ngelihat sistem transportasi di Kota Bekasi yang basis utamanya adalah angkot, prihatin kita, Bang. Kenapa? Kondisinya sangat memprihatinkan. Yang naik juga peminatnya sedikit, tapi nggak bisa kita benahi karena kebijakannya belum dilakukan, goodwill-nya belum ada. Makanya kita sampaikan, yuk Kota Bekasi sebenarnya bisa membuat hal yang serupa. Maka kami di Komisi 2 kemarin mendorong agar dibuatkan dan dimasukkan di RPJMD itu moda transportasi modern Kota Bekasi berbasis aplikasi. Digitalisasi. Sehingga ketika naik angkotnya nyaman, ada AC dan segala macamnya, tidak nunggu antrian, dan supir angkotnya dijamin karena digaji, nggak perlu lagi tuh ngetem. Karena basisnya bukan lagi jumlah penumpang, tapi bagaimana bisa melayani. Karena rate-nya dihitung dari berapa kali dia bisa melayani, tidak dihitung dari frekuensi jumlah penumpangnya. Karena semuanya disubsidi oleh APBD. Apakah mampu? Mampu. Kalau tadi ada goodwill, ada perencanaan. Kalau di RPJMD sudah disebutkan, sudah disampaikan, sudah ditetapkan, maka tinggal turunannya masuk di program perencanaan OPD, terutama di Dinas Perhubungan. Terakhir, Bang. Ini juga kan banyak pembangunan PSN ya, proyek strategis nasional yang ada di wilayah Bekasi. Ini seperti tumpang tindih atau bagaimana DPRD melakukan perbaikan atau komunikasi dengan mereka. Jadi kemarin kami di Komisi 2 juga memanggil dari vendor terkait dengan PSN, terutama galian saluran air ya. PT apa ya? Spamjaya. Sistem penyaluran air minum Jaya. Jadi namanya Spamjaya. Nah, itu kita panggil karena apa? Karena ini menjadi proyek strategis nasional. Masalahnya, kalau proyek strategis nasional kan turunan langsung. Jadi mau nggak mau kita harus mengikuti. Nah, masalahnya terkait dengan masalah PS-nya itu, kadang ini yang menjadi hambatan kita, terutama untuk yang Spamjaya ini ya. Kenapa? Proyek strategis nasional itu kalau misalnya kita tarik sampai benang merahnya, itu nggak ada kepentingannya untuk Kota Bekasi. Karena air minumnya untuk warga Jakarta, bukan untuk Kota Bekasi. Tapi penyalurannya, pembangunannya, infrastrukturnya yang dilakukan terkait dengan PSN itu ada di Kota Bekasi. Sehingga permasalahan banjir, permasalahan macet dan yang sebagainya macamnya itu numpuk. Akhirnya kan kita juga protes. Warga Kota Bekasi banyak yang protes terkait dengan galian yang tidak selesai-selesai. Pembangunan Spamjaya yang menjadi PSN yang tidak selesai-selesai, sehingga menimbulkan kemacetan yang luar biasa di Kota Bekasi. Nah, pertanyaannya sampai kapan? Sampai kapan, dan yang lebih miris lagi, apa manfaatnya buat warga Kota Bekasi? Apa timbal baliknya? Nah, kita mempertanyakan itu. Timbal baliknya untuk Kota Bekasi apa? Apakah ada yang bisa kita dapatkan manfaatnya dari PSN ini? Kalau nggak ada, ngapain kita dijadikan korban dalam tanda kutip? Kan ini menjadi pertanyaan warga Kota Bekasi secara umum. Nah, ini harus bisa dijawab nih. Kalau misalnya ada bargaining yang bisa kita dapatkan dari PSN yang ini terkait dengan ini, kita tinggal komunikasi aja, baik dari pemerintah pusat dengan pemerintah DKI Jakarta. Kita punya kok bantuan bandek dari DKI terkait dengan permasalahan sampah yang ada di Bantar Gebang. Kenapa kita nggak menegosiasikan terkait dengan hal ini? Boleh ada PSN di Kota Bekasi yang melewati Kota Bekasi, tapi kalau misalnya peruntukannya, kepentingannya bukan untuk warga Kota Bekasi, bikin dong bargainingnya, bikin dong kesepakatan, kita minta dong kompensasinya. Nah, kompensasi inilah yang kemarin kita sampaikan kepada Spamjaya. Proyek ini triliunan. Kita juga minta kompensasi, apa yang bisa dikompensasikan. Jangan-jangan setelah itu dibangun, kemarin di Pondok Gede
pipanya bocor, Iya. airnya kemana-mana. Akhirnya kita panggil juga, tolong dibereskan permasalahannya. Atau ada warga yang melewati jalan terus terjadi kecelakaan. Iya. Nah, apakah kompensasinya itu seimbang? Iya. Jangan-jangan setelah dibangun, dibuat galiannya, ternyata ditutupnya asal-asalan. Iya. Kan ini jadi masalah juga nih. Nah, ini harus menjadi perhatian pemerintah Kota Bekasi, terutama dari wali kota dan juga dinas terkait. Bagaimana mereka bisa mengkomunikasikannya sehingga terjadi win-win solution. Iya. Nah, kalau ini nggak dilakukan, kita bergandeng lemah, ya percuma. Warga Kota Bekasi dari sisi ini dirugikan. Oke. Itu Bang Dedis. Nanti akan ada banyak pertanyaan dari pendengar kita atau yang melihat ini ya. Terakhir mungkin kepada Pak Dewan untuk bisa memberikan review lah terkait pembangunan ke depan seperti apa itu isi. Kalau pembangunan kedepannya yang bisa kita review ya, tadi yang saya sampaikan, patokan kita di RPJMD-nya itu menjadi patokan utamanya. Jadi nggak boleh pembangunan itu dilakukan di luar dari apa yang sudah ditetapkan di RPJMD. Jangan-jangan nanti pemerintah kota melakukan inovasi yang nggak ada di RPJMD, nggak bisa karena nggak ada cantolannya. Pembangunan itu harus ada cantolannya. Mana cantolannya? RPJMD. Makanya pengesahan RPJMD nanti di hari Senin mendatang ini menjadi sangat krusial. Kalau implikasinya apa Bang? Kalau misalnya di luar dari RPJMD itu? Kan di RPJMD itu kan akan menetapkan IKU-nya. Indeks kerja utamanya dari RPJMD, programnya, cantolannya mana. Kalau nggak ada IKU-nya, nggak bisa kita membuat perencanaan di masing-masing OPD. Karena masing-masing OPD itu akan dilihat, direview IKU-nya. Sehingga laporan kinerjanya, LHP BPK-nya itu mereview kepada IKU yang ada. Nanti akan dilihat tuh dari laporan LHP BPK. Mana yang sesuai IKU-nya tercapai, mana yang tidak. Mana yang melenceng, mana yang ini yang menjadi laporannya. Itu semua akan tercantum di LHP BPK per tahun. Makanya kita apresiasi kemarin Kota Bekasi mendapatkan predikat WTP, wajar tanpa pengecualian, dengan catatan tertentu. Masih ada catatan tertentunya. Kita berharap predikat WTP ini bisa dijaga atau lebih ditingkatkan nilainya di tahun 2025 dan juga nanti sampai dengan 2030. Jangan sampai yang kita sudah berdarah-darah mendapatkan WTP kembali WDP. Ini kan pertanyaannya, apakah nanti kita bisa mempertahankan atau malah terjadi penurunan. Nah, ini kami sama-sama akan mereview dan kami DPRD Kota Bekasi terutama di Komisi 2 akan memantau, mengevaluasi terkait dengan hal-hal tersebut. Gitu, Bang. Oke, terakhir mungkin kepada masyarakat nanti Abang bisa memberikan informasi atau seputar dengan pembangunan di Kota Bekasi, aspirasi atau misalnya komplain segala macam bisa Abang. Iya. Jadi untuk masyarakat Kota Bekasi terutama pendengar dari atau audiens dari Bekasi Media, marilah kita sama-sama berpartisipasi aktif mengevaluasi, mengawasi pembangunan yang ada di Kota Bekasi. Kalau ada hal-hal yang memang ingin disampaikan dan dilaporkan kepada kami selaku wakil dari masyarakat Kota Bekasi, silakan sampaikan aspirasinya kepada kami di DPRD Kota Bekasi. Nanti dari aspirasi dari Bapak dan Ibu semua warga masyarakat Kota Bekasi akan diteruskan kepada komisi yang terkait, entah itu di Komisi 1 terkait dengan masalah pemerintahan dan hukum, di Komisi 2 terkait dengan masalah infrastruktur, pembangunan dan juga lingkungan, di Komisi 3 terkait dengan masalah keuangan dan PAD serta ekonomi, atau di Komisi 4 terkait dengan masalah Kesra, pendidikan, kesehatan dan Kesra yang lainnya. Jadi hal-hal itulah yang memang menjadi channeling bagi masyarakat Kota Bekasi untuk bisa menyampaikan aspirasinya. Aspirasi dari Bapak dan Ibu semua nantinya akan kami bahas di komisi masing-masing sesuai dengan aspirasi yang disampaikan. Itu, Bang. Oke, terima kasih kepada Pak Dewan atas hari ini, kemudian juga kepada pemirsa atau Bekasi Media ya podcast. Semoga ini memberikan inspirasi dan juga mengawal aspirasi Anda semua di masyarakat Kota Bekasi sehingga pembangunan di Kota Bekasi ke depan semakin lebih baik. Terima kasih. Insyaallah.